Ambang batas pilkada diubah, siapa jadi gerah, itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Titi Anggraini, praktisi pemilu. Malam, Mas Titi, Mbak Titi. Kemudian ada Ketua DPP Partai Gerindra, Hendarsam Marantoko. Malam, Mas Hendarsam. Said Iqbal Assegaf, Presiden Partai Buruh. Malam, Bang Said. Ada Marwarar Sihaan, Hakim MK 2003-2008. Dan Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Kami juga telah mengundang dari perwakilan dari PDI Perjuangan dan Badan Legislatif DPR, tapi sampai sekarang belum ada yang bisa hadir. Oke, saya mulai dari Pak Said dulu. Ini putusan Mahkamah Konstitusi karena gugatan uji materi dari Partai Buruh. Iya, betul. Bersama dengan Partai Gelora. Partai Gelora ikut? Ya tadinya nggak mau, kita ajak aja. Oh, diajak ceritanya? Iya. Oke, itu yang ngajuin siapa? Anies Mata dan Mahfud Siddiq? Ya, otomatis Ketua Umum dan Sekretaris Umum Partai Gelora. Oke, itu nggak janggal ya? Tiba-tiba Partai Gelora yang berada dalam Kimplas ikut dalam ngajukan uji materi sebetulnya? Ini kan sekitar bulan Mei ya, 20 Mei. Kita mengajukan gugatan ini karena kegelisahan Partai Buruh. Sebenarnya Partai Buruh awalnya, cuma kan kalau sendiri partai non-parlemen juga mempunyai kepentingan yang sama kan, bahwa bagi kami demokrasi itu dibajak oleh partai-partai politik yang merasa punya kursi dengan berdalih ada ambang batas yang tinggi. Terus buat apa kalau begitu partai politik ikut kontestasi tapi nggak bisa mengajukan orang yang dipilih dari kader partainya, atau ada orang baik yang kita menginginkan, atau setidak-tidaknya dari survei kalau kita masih percaya dia adalah mempunyai nilai yang tinggi dari masyarakat di daerah itu untuk maju. Ini kan dibajak. Nah, yang kedua, kita berpikir loh, si calon-calon pilkada perseorangan aja syaratnya boleh kok ngumpulin KTP, nggak ikut pemilu. Ini partai politik yang ikut pemilu kok dipersulit dengan syarat 20% kursi atau 25% dari suara. Unfair dong. Nah, maka kami satu-satu cara kan menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Jadi dasarnya adalah bukan tentang Anies, tentang siapa. Dasar tentang demokrasi yang dibajak. Demokrasi yang tidak berkeadilan. Demokrasi yang tidak berpihak kepada sekelompok mayoritas. Kalau kita lihat ada survei, terus nggak dapat tempat hanya gara-gara partai politik kekuasaan uang, itu pasti uang, koalisi-koalisi itu uang, nggak mungkin nggak uang. Oke, baik. Karena itu kekuatan uang itu harus dilawan. Nah, kita berterima kasih, mengapresiasi Hakim Mahkamah Konstitusi itu masih punya hati nurani. Masih punya hati nurani. Masih punya hati nurani. Baik, sebentar. Saya ke Mas Hendarsam dulu. Ini posisi Partai Gelora, ya kan, itu berada di barisan Koalisi Indonesia Maju. Ya. Tapi ikut juga mengajukan uji materi. Itu duduk soalnya gimana sebenarnya? Nah, kan harus dilihat dari sisi waktunya juga. Pada saat itu diajukan itu kan di bulan Mei, ya, di bulan Mei. Artinya pada saat itu memang kami sangat menghargai ya positioning teman-teman dari Partai Gelora dan juga Partai Buruh untuk mengajukan hal tersebut. Apa yang diajukan oleh Partai Gelora dan Partai Buruh ini merupakan murni dari kepentingan dan nilai-nilai yang ingin ditanamkan oleh teman-teman di sana. Untuk hal itu kami sepakat. Kami sepakat. Nah, kita harus dudukan dulu esensinya bahwa gugatan ini atau permohonan ini diajukan adalah untuk kepentingan pilkada, kader-kader ya dan suara-suara dari Partai Buruh dan Partai Gelora yang non parlemen ini supaya bisa diakomodir. Kemudian itu kan diakomodir kan dalam putusan MK nomor 30. Tapi kami melihat dan saya melihat ya selalu ini kan ujung-ujungnya ditunggangi gitu loh. Ditunggangi? Ditunggangi Oleh? Ya oleh MK itu sendiri. MK menunggangi siapa? Nah, saya akan lihat. Harus dilihat dulu dari permohonan yang diajukan oleh Partai Gelora dan Partai Buruh. Ingin membatalkan ya kan pasal 40 ya kan Undang-Undang Pilkada tersebut ya, sehingga tidak mempunyai kekuatan yang tetap seperti itu. Sebatas itu. Yang harus diingat bahwa MK adalah sebagai negatif legislator. Negatif legislator. Yes. Ya seperti itu. Tapi ternyata tidak. MK melakukan suatu hal yang sifatnya ultra petita. Ya, melampaui apa yang diminta oleh dari Partai Buruh dan Partai Gelora. Ya kan? Nyenggol ke masalah partai-partai yang ada di parlemen. Ya. Dua ambang batas 20% dan 25% di grade sampai dengan 7%, nyenggolnya ke situ. Ini saya pakai bahasa yang gampang-gampang aja. Nah,
Ini yang menjadi tanda tanya kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang dilakukan pada saat-saat menjelang injury time. Injury time. Injury time menjelang pendaftaran dan lain sebagainya, kan seperti itu. Ini yang sebenarnya kita lihat, pertanyaan yang harusnya sebenarnya ini kita pertanyakan kepada MK itu sendiri. Nah, jangan juga lupa, ya kan, dalam pertimbangannya MK itu sendiri sudah bilang, ini saya kutip ya, pertimbangan MK itu, ya kan, salah satunya itu supaya tidak terjadi calon tunggal, ya, supaya nggak ada calon tunggal dalam pemilu 2024 itu. Masalahnya, apa urusan MK untuk mencampuri proses demokrasi calon tunggal dan tidak calon tunggal? Ini norma ya. Itu yang disebutkan ditunggangi tadi ya? Ditunggangi tadi, ditambahkan itu di situ. Apa urusannya? Karena itu bukan urusan MK untuk mencampuri, karena undang-undang itu sudah jelas. Undang-undang itu sudah jelas bahwa mau ada kota kosong, mau atau tidak, di pemilu-pemilu sebelumnya sudah ada kok. Dan boleh juga? Dan boleh juga. Semalam ini diam-diam aja. Tidak ada masalah tentang masalah itu. Oke, baik. Bibip, MK menunggangi gugatan dari Said dan Gelora? Ya, kalau menunggangi kan berarti kita mesti bicara motif ya. Dan saya kira MK tidak punya motif di sini. Kalau dikatakan, maksudnya motif adalah misalnya ketika ada hakim MK yang mau bertarung dalam pilkada, kan nggak mungkin juga. Kalau menunggangi kan artinya ada motif kan, Mas. Nah, kalau pertanyaannya apa urusannya MK? Jangan lupa MK itu tugas konstitusionalnya menurut Undang-Undang Dasar 1945 memang meluruskan apa yang seharusnya diatur dalam undang-undang agar sesuai dengan konstitusi. Konstitusi kita mengandung gagasan demokrasi, mengandung gagasan negara hukum. Nah, jadi jelas menurut saya itu urusan MK untuk membuat demokrasi kita sehat, untuk membuat nyatanya memang kota-kota kosong itu kan kita juga nggak bisa melihatnya hanya sebagai prosedur tiba-tiba terjadi di ruang hampa. Kita paham betul walaupun belum pernah ada perkara pidananya bahwa yang namanya kota-kota kosong itu juga kecenderungannya adalah disepakati oleh partai-partai besar karena dibuatkan ambang batas pencalonan yang demikian mengikat, menyusahkan orang untuk masuk barrier to entry, menyusahkan orang untuk ikut masuk dalam kompetisi. Nah, ini yang mau dibongkar dan buat saya kepentingannya kepentingan konstitusional. Memang kan MK itu the guardian of the constitution. Bukan sekedar sekedar memperbaiki norma-norma begitu ya, tapi dasarnya itu harus jelas dan buat saya kepentingannya juga sangat bisa dijustifikasi. Oke, baik. Mbak Titi Anggraini, MK kemarin memutuskan posisinya begitu, hari ini balik kemudian bersidang, rapat dan kemudian seakan-akan tidak mengindahkan putusan MK itu. Apa yang Anda baca dari itu? Bukan seakan-akan ya Mas Budiman, tapi sangat terang-benderang tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi sebagai ilustrasi ada kepentingan partisan yang sangat kuat dan dominan. Putusan pada tanggal 20 Agustus bukan hanya soal usia dan threshold atau ambang batas perolehan suara untuk mencalonkan, tapi juga ada putusan pilkada lain yang berdampak pada undang-undang pilkada, yaitu dicabutnya larangan kampanye di perguruan tinggi. Mengapa tidak ada pembicaraan soal itu di dalam rapat balik yang kita saksikan? Karena memang orientasinya jelas, ada kepentingan yang terganggu dan itu kepentingan mayoritas dari partai-partai yang ada di parlemen, sehingga putusan yang mestinya kalau memang serius untuk mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi kan diambil semua. Tapi kemudian dua putusan ini pun itu tidak diakomodir. Jelas di putusan 70 bahwa syarat usia muaranya harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon. Kenapa bisa jadi pelantikan? Yang kedua soal ambang batas perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik. Tidak dibedakan parlemen atau non-parlemen untuk mendaftarkan calon, itu kemudian dipreteli, diamputasi hanya untuk partai politik yang tidak punya kursi di DPRD. Sekarang kita pakai logika saja. Ketika dilakukan pengelompokan persyaratan pencalonan bagi partai yang punya kursi di DPRD, dalam logika balik masih menggunakan persyaratan lama, 20% kursi atau 25% suara sah. Sementara bagi partai yang tidak punya kursi di DPRD, persyaratannya adalah 25%, persyaratannya adalah persentase seperti calon perseorangan, 6,5 sampai 10%. Pertanyaan ini Bang Iqbal, mana ada partai yang tidak punya kursi di parlemen bisa mengumpulkan 10%? Yang hanya bisa berkoalisi di antara mereka. Nah itu kan kemudian menandakan bahwa intensi untuk
tidak melaksanakan putusan MK sangat terlihat. Nah, apakah MK bisa memutus di luar petitum? Kami sering mendapati putusan seperti itu. Karena di setiap kita menulis petitum ada pernyataan, jika mahkamah memutuskan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Keadilan. Ex aequo et bono. Itu yang pertama. Yang kedua, partai parlemen pernah merasakan putusan yang ultra petita dan itu diimplementasikan dengan senang hati. Contohnya apa? Soal syarat usia. Yang dimintakan yang ternyata kan berbeda, ada parameter yang berbeda dari petitum. Yang kedua soal verifikasi partai politik. Partai Garuda mintanya apa, putusan MK apa? Kata MK, partai politik yang punya kursi di DPR tidak perlu diverifikasi faktual. Padahal yang minta Partai Garuda waktu permohonan mereka tidak perlu diverifikasi. Tapi MK justru memberikan insentif bagi partai yang punya kursi di parlemen. Jadi jangan tebang pilih lah. Kalau ingin berkonstitusi konsisten saja. Oke, baik. Pak Maru, jadi ini gimana sebetulnya? MK sudah mengeluarkan putusan, balik ngambil putusan yang lain lagi. Itu dalam pengalaman Pak Maru yang pernah menjadi hakim, ini pertama kali terjadi atau udah sering sih sebetulnya? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini saja. Mahkamah Konstitusi atau MK